Teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Boruto episode ke-157 telah tayang dengan judul Jejak Organisasi Kara. Ini adalah episode pembuka arc aktuasi Kara yang banyak ditunggu-tunggu oleh para fans. Dan ternyata benar, banyak sekali hal menarik yang bisa Abdikos bahas di episode ini. Kelebihan anime Boruto adalah menjelaskan beberapa hal yang tidak dijelaskan di manganya. Yap, karena manganya terbit 1 bulan sekali, jadi chapter manga Boruto terasa seperti langsung masuk ke inti cerita, sedangkan anime Boruto menjelaskan proses bagaimana hal-hal di manga bisa terjadi. Berikut pembahasan Abdikos mengenai Boruto episode ke-157. Yuk langsung aja kita check it bro. Episode dibuka dengan tim 25 yang melaporkan temuan mereka pada Sai. Sebenarnya tim 25 ini datang ke Amigakure bersama dengan para Anbu, karena mustahil untuk membiarkan seorang Genin melakukan misi sendirian keluar desa, apalagi di daerah rawan konflik seperti Amigakure. Namun meski begitu, justru tim 25 yang lebih dahulu menemukan lokasi yang dicurigai sebagai markas Kara. Dengan begini, tim 25 yang disebut-sebut sebagai tim intelijen tampaknya lebih hebat daripada Anbu yang memang bertugas untuk memata-matai. Ini tidak mengejutkan karena memang 3 anggota tim ini kemampuannya sangat cocok untuk misi intelijen. Kekuatan pertahanan dari Renga, kemampuan memori Hauki, dan juga kejeniusan dari persepsi Hako ditambah bimbingan dari pemimpin Anbu yaitu Sai. Abdikos percaya tim ini akan menjadi tim intelijen terhebat di Konoha. Sesuai dengan yang memberikan secari kertas ke Sai adalah Kuroi Hako. Ini tidak mengejutkan karena meski perempuan, Hako adalah pemimpin dari tim 25 ini. Ingat ya, Hako hanyalah pemimpin, bukan pembimbing. Yang diberikan Hako adalah peta saluran air bawah tanah di tempat tersebut. Wanjir, Abdikos batin, ini tim 25 hebat banget ya. Bukan cuma berhasil menemukan lebih dahulu lokasi yang dicurigai sebagai markas Kara, mereka bahkan berhasil mempetakan jalan menuju ke tempat tersebut. Bukan hanya gambaran peta, Taketori Houki yang punya ingatan layaknya sebuah kamera, bahkan menjelaskan secara detail keadaan di tempat tersebut, seperti adanya gas beracun yang muncul secara misterius dari bawah tanah. Setelah mendapatkan penjelasan detail dari tim 25, Sai dengan bangga terang-terangan memuji tim 25 di depan Sasuke. Terima kasih, kerja bagus semuanya, sudah kuduga kalian memang cocok untuk jadi intel. Sasuke dan Sai kemudian lanjut menyelidiki sendiri sesuai dengan informasi yang diberikan oleh tim 25. Dalam perjalanan mereka berbincang-bincang tentang keadaan Amigakure yang ternyata memang masih sangat-sangat mengenaskan. Berdasarkan perbincangan Sasuke dan Sai, Amigakure sepertinya sempat dibangun setelah perang dunia shinobi. Namun hal tersebut tidak dilanjutkan karena alasan misterius. Bisa teman-teman lihat beberapa scene menunjukkan kafe Amigakure yang ditinggalkan terbengkalai. Mereka berdua kemudian masuk ke tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh tim 25. Disinilah Sasuke dan Sai diintai oleh seorang misterius, yang ternyata sesuai dengan dugaan Abdikos, sosok tersebut adalah Touno Garashi. Sempat terjadi konflik ringan antara Sasuke dan Sai melawan Garashi. Namun Garashi bukanlah shinobi hebat, dia dengan mudah berhasil ditundukkan oleh Sai. Garashi kemudian menceritakan keadaan mengenaskan dia di Amigakure akibat perang. Bagi dia, tinggal di tempat sisa-sisa perang tersebut adalah pilihan terakhir karena memang tidak ada tempat lain untuk ditinggali. Suatu hari Garashi dan teman-temannya menemukan tempat misterius di saluran air bawah tanah yang tertutup oleh puing-puing akibat peperangan. Di tempat tersebut Garashi memergoki para anggota Kara yang sedang melakukan eksperimen biologis. Namun sayang, salah satu anggota Kara menyadari keberadaan Garashi dan teman-temannya, yang berakhir Garashi kehilangan 2 temannya akibat racun yang dilepaskan di tempat tersebut. 2 teman Garashi kemudian terkubur di saluran air bawah tanah tersebut. Garashi kemudian menawarkan untuk menuntun Sasuke dan Sai ke tempat persembunyian Kara yang dia temukan tersebut, dengan syarat dia meminta Sasuke dan Sai membantu Garashi untuk menemukan jasad-jasad temannya yang sedang terkubur di sana. Akhirnya dengan bantuan dari Garashi, Sasuke dan Sai diantarkan ke tempat persembunyian Kara tersebut, yang ternyata memang benar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh tim 25. Tempat tersebut dipenuhi oleh gas beracun. Sasuke kemudian menghancurkan batu yang menutup pintu masuk ke lokasi persembunyian dengan Chidorinya. Garashi tiba-tiba nyelonong masuk ke lokasi meninggalkan mereka berdua. Ternyata Garashi sejak awal berniat menjebak Sasuke dan Sai. Dia pun mengikat Sasuke dan Sai dengan benang lalu melepaskan gas beracun di tempat tersebut, sementara dia sendiri mengenakan masker gas. Sasuke dan Sai terlihat kewalahan menghadapi strategi Garashi ini. Mereka bahkan sempat muntah darah akibat racun yang dilepaskan Garashi. Benarkah demikian? Tentu saja tidak, Berkuso. Sasuke dan Sai hanya berpura-pura terjebak dalam strategi Garashi. Tujuannya tidak lain adalah untuk membuat Garashi membicarakan kebenarannya. Ternyata Garashi lah yang membunuh kedua temannya
di tempat persembunyian Kara. Alasannya sangat mengenaskan, yaitu karena Garashi putus asa tinggal di bekas reruntuhan tersebut dan tidak ada yang peduli dengannya. Bahkan ketika 5 negara besar gila-gilaan membangun negara mereka, bahkan seperti yang kita tahu Kirigakure yang dulunya juga wilayah konflik mampu menjadi Singapurnya dunia shinobi, namun tetap saja Amegakure jadi daerah terbelakang yang ditinggalkan. Dia pun memilih membunuh teman-temannya sesuai dengan arahan Kara demi mengakhiri penderitaan teman-temannya yang tinggal di tempat kumuh. Apakah Garashi menyesal mengikuti panduan Kara ini? Jawabannya yes but no. Yap, Garashi sebenarnya menyesal dia telah membunuh teman-temannya, tapi besarnya harapan yang dibawa Kara pada Garashi membuatnya melakukan hal-hal di luar nalar. Lalu harapan apakah yang sebenarnya dijanjikan oleh Kara pada Garashi? Di episode ini memang tidak dijelaskan, namun teori dari Aprikos, Kara menjanjikan kehidupan baru yang sangat-sangat berbeda dengan tatanan kehidupan shinobi yang ada saat ini. Yap, teori dari Aprikos, Kara memberitahukan ke Garashi kalau mereka akan menghidupkan kembali teman-teman Garashi dengan eksperimen biologis mereka, serta menjanjikan kehidupan yang baru yang lebih layak dari kehidupan mereka saat ini. Namun syaratnya, Garashi harus berani membunuh teman-temannya. Namun setelah Garashi benar-benar membunuh teman-temannya, ternyata janji Kara belum juga terrealisasi. Jadi Garashi sebenarnya menyesal telah membunuh teman-temannya. Namun demi menunggu janji Kara, Garashi tetap teguh untuk terus menunggu sampai janji itu tiba. Bisa dilihat betapa teguhnya hati Garashi di bagian akhir konflik episode ini. Yap, saat Sai dan Sasuke akan menangkap Garashi untuk menginterogasi hubungan dia dengan organisasi Kara, Garashi tanpa ragu menusuk lehernya sendiri lalu mati. Yang mengenaskan adalah sebelum bunuh diri, Garashi sempat muntah darah akibat racunnya sendiri. Padahal dia sudah memakai masker gas sebelumnya. Yap, ternyata Garashi sejak awal memang dibohongi oleh Kara. Namun meskipun Garashi sadar kalau dia telah dibohongi, dia tetap bersikukuh untuk terus memihak Kara hingga akhir hayatnya. Dari sini Aprikos langsung bilang, wow, ternyata pengaruh Kara sangat besar di negara konflik dan terpinggirkan seperti Amegakure. Kara ini seperti Soviet Union di dunia nyata atau Hydra di dunia Marvel. Yap, walaupun mereka yang berada di bawah naungan Uni Soviet atau Hydra hidup dalam keadaan miskin dan mengenaskan, mereka tetap saja memuji-muji masa depan dari kekuasaan yang mereka percaya akan memberikan masa depan cerah bagi mereka kelak. Bahkan beberapa anggota Hydra tidak pernah benar-benar bertemu dengan petinggi-petinggi Hydra yang sebenarnya. Namun tetap saja mereka rela mati demi tujuan Hydra. Mereka punya slogan yang sangat terkenal, yaitu Hail Hydra. Sebelum akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan di luar nalar seperti bunuh diri atau melakukan pengkhianatan. Mungkin seperti itulah keadaan Tono Garashi sebelum kematiannya di sini. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri, tentu saja demi tujuan sebenarnya dari Kara. Bahkan dia dengan tegas mengatakan, aku tidak dimanfaatkan. Aku dilempar ke jurang neraka tanpa bantuan apapun. Dibandingkan kalian, maksud Garashi kata kalian di sini adalah 5 desa shinobi yang mengabaikan Amegakure. Kara itu lebih penyayang meskipun mereka ingin aku mati. Aku tidak akan memberikan apapun pada kalian. Itulah keinginan Kara. Hail Kara. Jelek. Garashi menusuk lehernya sendiri dengan kunai hingga tewas. Kematian Garashi menjadi bukti bahwa Kara bukan sekedar organisasi biasa, melainkan sebuah ideologi yang telah meracuni semua anggotanya untuk melakukan tindakan-tindakan di luar nalar mereka. Setelah Garashi bunuh diri, tempat persembunyian Kara kemudian tiba-tiba runtuh. Sasuke dan Sai pun segera melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan Chojo Giga. Saat pelarian mereka berdua inilah mereka menemukan jejak Kara yang akan segera terkubur. Jejak tersebut berupa alat eksperimen biologis yang digunakan untuk mentransfer segel karma pada Kawaki dan anak-anak percobaan Kara lainnya. Setelah situasi cukup mereda, di depan puing-puing bekas reruntuhan, Sai mengatakan, akhirnya satu-satunya yang kita temukan adalah organisasi Kara itu benar-benar ada. Sasuke menjawab, tidak, menemukan mereka punya pengikut itu lebih penting. Kau benar, kata Sai. Garashi bilang Kara itu harapan miliknya. Lalu Sasuke menambahkan, mungkin dia sangat putus asa sampai tidak punya pilihan kecuali berharap pada mereka. Yap, Tono Garashi adalah sebagian dari anak-anak korban perang yang diabaikan oleh 5 desa besar shinobi. Hal tersebut memang masih ada sampai sekarang. Jangankan di desa lain, di desa Konoha sendiri ada contoh anak tersebut, yaitu Shigaraki Sumire. Jika tidak ada yang menyadarkan, anak-anak seperti Sumire dan Garashi ini akan dengan mudah direkrut oleh organisasi Kara dengan janji masa depan dunia yang lebih cerah untuk mereka. Saat memaparkan hasil temuannya di kantor Hokage, Naruto merancang sebuah tujuan khusus untuk mendamaikan bukan hanya 5 desa besar shinobi, tapi seluruh dunia dan mengentaskan mereka dari konflik yang berkepanjangan. Yap, Naruto mengatakan sendiri, ini bukan cuma soal negara kita, perang yang sebenarnya tidak akan berakhir sebelum seluruh negara berdamai.
Hal paling menarik tentu saja di akhir episode ini, yaitu debut organisasi Kara di anime. Di sini ditunjukkan anggota Inner Kara yang sedang melakukan rapat. Kita juga akhirnya mendengar Jigen berbicara. Suaranya tampak santai, tapi sangat mengintimidasi. Di sini Jigen menyindir Victor yang sebelumnya kemungkinan ditugaskan di Amegakure. Jigen menyindir kenapa fasilitas tersebut tidak dihancurkan setelah ditinggal Kara. Victor hanya bisa terintimidasi tanpa bisa berkata apapun setelah disindir Jigen. Namun Jigen akhirnya menenangkan para anggota Inner Kara kalau semuanya masih berjalan sesuai rencana. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Episode pun berakhir. Di preview episode ke-158, cerita akan berfokus ke Victor. Karena video ini akan jadi terlalu panjang, jadi untuk sementara pembahasan Abdikos akhiri sampai di sini. Di video berikutnya, Abdikos akan membuat video pembahasan mengenai hubungan Amegakure, Victor, dan organisasi Kara. Jadi jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.